Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Hoirunisa dengan NPM 1022 1146 kelas C3 Akuntansi yang berkuliah di Digitech University. Pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis Good Corporate Governance terhadap PT Astra International Tbk yang saya buat untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester ganjil mata kuliah Tata Kelola Perusahaan yang diampu oleh Ibu Meilani Purwanti, SEMSI. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai peta konsep pembahasan dari PowerPoint yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari GCG. Yang kedua adalah profil perusahaan PT Astra International Tbk. Yang ketiga adalah penerapan GCG di PT Astra. Yang keempat adalah kesimpulan. Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian dari Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan mencangkup hubungan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder di suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengelola perusahaan. Yang kedua, saya akan memaparkan profil mengenai PT Astra International Tbk. Nama dari perusahaan ini adalah PT Astra International Tbk yang didirikan pada tahun 1957 di Jakarta. Didirikan oleh Bapak Jia Qian Leong, Jia Qian Ti, dan Lim Peng Hong. Lalu segmen usaha dari PT Astra ini sendiri adalah yang pertama adalah otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Nah, kita masuk ke penerapan atau analisis penerapan dari GCG di PT Astra tersebut. Ada beberapa penerapan yang akan saya sebutkan berdasarkan prinsip-prinsip dari GCG sendiri. Ada 5 prinsip yang akan saya bahas. Yang pertama adalah prinsip keterbukaan atau transparansi. Yang kedua adalah prinsip akuntabilitas. Yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab. Yang keempat adalah prinsip independensi. Dan yang terakhir adalah prinsip fairness atau keadilan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai prinsip keterbukaan atau transparansi. Setelah saya membaca annual report atau laporan tahunan PT Astra pada tahun 2002 kemarin, yang mana itu adalah sebuah laporan terbaru dari PT Astra, di sana mencantumkan dan merinci mengenai kegiatan sekretaris yang sangat matching dengan prinsip keterbukaan terhadap perusahaan kepada stakeholder atau kepada masyarakat sekitar. Yang pertama ada keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website perseroan. Yang kedua ada penyampaian laporan kepada OJK dan BEI dengan tepat waktu. Lalu yang ketiga ada penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS atau rapat umum. Keempat ada penyelenggaraan dan dokumentasi rapat direksi dan dewan komisaris. Yang kelima ada pelaksanaan program orientasi bagi direktur dan komisaris baru. Dan yang terakhir ada bertindak sebagai penghubung antara perseroan dengan pemegang saham, OJK, BEI, dan stakeholder lainnya. Nah, yang kedua, saya akan membahas mengenai prinsip accountability, yakni dengan menggunakan pengukuran dari ANKG maksud saya pada tahun 2006 dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus menerapkan rincian, tugas dan tanggung jawab masing-masing organ. Yang kedua, meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan memiliki kemampuan sesuai dengan kapasitasnya, tanggung jawab, dan tentunya sesuai dengan porsinya. Yang ketiga, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan efektif di perusahaan. Yang keempat,
harus memiliki ukuran kinerja untuk setiap jajaran yang ada di perusahaan. Yang kelima, harus berpegang teguh pada kode etik. Next, berdasarkan prinsip-prinsip atau berdasarkan aturan yang telah saya sebutkan tadi, dapat kita matchingkan gitu ya. Pada PT Astra sendiri itu, rincian tugas dan tanggung jawabnya sudah sangat rinci, dan masing-masing departemen, masing-masing posisi itu sudah memiliki tupoksi yang jelas masing-masingnya gitu. Nah, hal ini tuh tertera pada Code of Conduct atau kode etik pada PT Astra International Tbk yang tentunya dicantumkan dalam annual report gitu. Hal ini tentunya dapat memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab, fungsi setiap departemen untuk menjalankan tugasnya sebagai penjalan perusahaan gitu. Next, dalam prinsip akuntabilitas juga disebutkan bahwa rincian-rincian tersebut tuh sudah sangat jelas dan sudah sangat terlihat gitu dalam Code of Conduct di PT Asra. Karena dalam Code of Conduct tersebut tertera mengenai fungsi, tugas, wewenang pada setiap jabatan. Dengan adanya Code of Conduct tersebut, maka setiap pihak pada PT Asra dapat menjalankan fungsinya, tugas, dan wewenangnya secara jelas tanpa adanya keikutcampuran yang tidak diinginkan gitu. Next, saya akan masuk ke prinsip selanjutnya, yakni prinsip tanggung jawab atau disebut dengan responsibility. Responsibility ini adalah wujud tanggung jawab perusahaan dalam wujud kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berasal dari lingkungannya. Contohnya kepada negara ataupun kepada masyarakat. Nah, sebagai sebuah perseroan, PT Asra ini tentunya memiliki organ-organ penting dalam perusahaan, yakni ya ada 3. Yang pertama, rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Next, nah dalam prinsip ini juga dikemukakan bahwa ternyata PT Asra telah berdasarkan annual report tahun 2022 yang saya baca mengenai PT Astra International Tbk ini, ada beberapa dasar hukum yang telah dipakai oleh PT Asra untuk menjalankan operasionalnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang kedua adalah Undang-Undang Pasar Modal, yang ketiga ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang keempat ada Peraturan Bursa Efek atau BEI, yang kelima ada Anggaran Perseroan atau disebut dengan Anggaran Dasar. Next, sebagai bentuk pertanggungjawaban PT Asra juga mengadakan banyak program-program berupa kegiatan yang tentunya dapat dijalankan oleh PT Asra untuk kepentingan bersama, termasuk untuk kepentingan masyarakat. Karena itulah PT Asra telah mendapatkan penghargaan-penghargaan, yakni yang pertama adalah Best at Corporate Social, yang kedua adalah Responsibility rank kedua, yang ketiga ada Most Committed to Corporate Governance di posisi keempat. Next, ada prinsip yang selanjutnya, yaitu adalah prinsip independensi. Nah, pada PT Asra ini juga akan diadakan rapat umum pemegang saham perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar perseroan. Nah, wewenang-wewenang tersebut dapat kita sebutkan. Yang pertama adalah persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan perseroan. Yang kedua, ada penggunaan laba bersih perseroan. Lalu, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, serta
penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu selanjutnya ada penggabungan, peleburan, atau pemisahan perseroan. Ada juga perubahan anggaran dasar perseroan. Dan yang terakhir adalah ada rencana perseroan untuk melakukan transaksi yang melebihi nilai tertentu dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu. Selain itu, PT Astra juga sangat memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijunjung mengenai yang berkaitan dengan kesetaraan sebagai berikut. Yang pertama adalah memperhatikan pemegang saham melalui RUPS. Yang kedua ada berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran antara pegawai, mitra, pelanggan, dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah asas kesetaraan diperlakukan sama terhadap semua pihak dalam perusahaan. Next, dari kelima prinsip-prinsip di atas, dapat saya simpulkan bahwa PT Astra International Tbk ini telah memenuhi kriteria tata kelola perusahaan yang baik karena dengan telah memenuhi 5 prinsip tersebut. Itu artinya PT Astra International Tbk ini telah menerapkan seluruh aturan prinsip dari GCG sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lalu, sumber-sumber data yang saya gunakan, ada yang pertama adalah annual report yang terbaru dari PT Astra, yakni pada tahun 2022, dan sebagian statement yang saya gunakan pada annual report pada tahun 2017 sebagai pendukung, yang saya akses di laman website resminya PT Astra International Tbk, yakni astra.co.id. Lalu, yang kedua, saya menggunakan sumber rujukan dari penelitian sebelumnya dengan jurnal yang saya dapatkan dari internet yang disusun oleh Syafira, Ratih, dan Riri dengan judul jurnal Apakah Corporate Governance PT Astra International Realistis? Volume 5, nomor 2, tahun 2021, halaman 3678 hingga 3685 dengan ISBN 2614 hingga 3097. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis prinsip-prinsip atau analisis penerapan tata kelola perusahaan di PT Astra International Tbk. Semoga video saya dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala tendensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.